Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua, teman-teman yang dirahmatin oleh Allah. Manusia sebagai ciptaan Allah yang terbaik, selain diberi kemampuan atau potensi jasmani yang kita dimiliki, juga diberi kemampuan atau potensi akal pikiran kita. Akal pikiran kita kemudian kalau terus kita latih, kita asah, maka akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Banyak tokoh-tokoh besar yang oleh Allah ketika pikirannya itu kemudian dilatih, contohnya seperti beliau Sayyidina Ali yang oleh beliau Rasulullah sebut dengan pintu ilmu. Kemudian kalau di Indonesia kita kenal misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, kemudian Habibie, Gus Dur, dan banyak tokoh-tokoh yang oleh Allah itu diberikan akal pikiran, kemudian akal pikirannya dilatih sehingga luar biasa. Kemudian bagaimana cara kita mengoptimalkan akal pikiran kita sehingga menjadi optimal? Paling tidak ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membaca dan belajar seumur hidup. Membaca adalah perintah Allah yang pertama yang diberikan kepada beliau Rasulullah. Seharusnya kita sebagai umat Islam itu menjadi contoh dan garda terdepan di dalam membaca. Tapi kenyataannya tidak. Indonesia sebagai negara terbesar Islam di dunia itu jauh dengan Amerika, jauh dengan Singapura, di mana mereka bukan negara mayoritas Islam. Artinya apa? Mereka punya kebiasaan membaca lebih baik dibanding kita. Makanya kemudian negara mereka lebih maju dibanding dengan kita. Makanya mari kita galakkan membaca. Karena itu salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi akal pikiran kita. Kemudian jangan lupa belajar seumur hidup. Belajar dari buayan sampai liang lahat. Bahkan orang Jawa pun itu punya kebiasaan untuk belajarin anaknya itu kadang-kadang dimulai dari ketika dalam kandungan. Makanya orang-orang Jawa itu ketika misalnya hamil itu, keluarga itu, ibunya, ayahnya tidak boleh melakukan sesuatu yang kurang baik. Contohnya membunuh binatang. Bahkan dalam keadaan hamil kadang-kadang disuruh baca sholawatan, diperdengarkan Al-Quran, karena di situ akal pikiran kita sudah bisa merespon. Kebiasaan yang kurang baik di sekolah-sekolah kita itu terkadang belajar itu untuk ujian, bukan belajar untuk menghadapi hidup. Apa contohnya? Kalau sudah selesai ujian, maka anak-anak kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 itu diliburkan. Seakan-akan belajarnya sudah selesai, padahal masih belum. Kemudian yang kedua itu adalah tumbuhkan kesadaran diri. Kesadaran diri bahwa kita seorang hamba, kesadaran diri bahwa kita diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga itu dikembangkan secara optimal. Kesadaran diri itu penting karena dengan kesadaran diri itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Salah satu kesadaran diri yang penting adalah bahwa kita manusia itu diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih, untuk menentukan sikap, dan pilihan itu yang kemudian menentukan sukses tidaknya kita, bahagia tidaknya kita. Makanya yang perlu
kita latih adalah bagaimana kita melatih kesadaran diri kita, bagaimana kita memilih yang terbaik dalam hidup ini dan melakukan yang terbaik juga dalam hidup ini. Sedangkan yang ketiga, teman-teman, itu adalah belajar dengan melakukan apa yang kita pelajari dan mengajarkan. Jadi untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran kita itu adalah belajar dengan melakukan apa yang kita ajarkan. Misalnya kita belajar tentang sholat duha, ya udah kita lakukan itu sholat duha. Kita belajar tentang berbakti pada orang tua, ya sudah kita berbakti kepada orang tua. Sebab Allah menjanjikan melalui beliau Rasulullah, kalau kita melaksanakan apa yang kita ketahui, maka Allah akan menambah ilmu-ilmu yang baru. Makanya lakukan apa yang kita ketahui. Kemudian juga ajarkan kepada orang lain. Cara belajar yang paling cepat itu saja ini mengajarkan kepada orang lain. Makanya kalau kita ngerti sesuatu, kita ajarkan kepada orang lain, kita berikan kepada orang lain. Ilmu itu berbeda, teman-teman, dengan harta. Kalau harta misalnya diberikan berkurang, tapi kalau ilmu ketika kita memberikan kepada orang lain, ketika kita mengajarkan kepada orang lain, maka ilmu kita bertambah, kita akan ingat. Itulah cara sederhana untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pikiran kita. Yang pertama itu adalah membaca dan belajar seumur hidup. Yang kedua itu kesadaran diri kita terus ditingkatkan. Dan yang ketiga itu adalah belajar dengan melakukan dan mengajarkan. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu mengoptimalkan potensi yang diberikan Allah berupa akal pikiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.